Intinya begini, ketika kita menangani perkara TPPU, tindak pidana pencucian uang, kita menerapkan apa yang dinamakan dengan follow the money. Jadi melalui follow the money itu kita akan mengikuti kemana uang hasil yang diduga hasil tindak pidana korupsi itu mengalir. Apakah itu ke perusahaan bisa macam-macam. Apakah membeli properti ataupun tadi ke salah satu perusahaan yang apa namanya segar sehat ya. Seperti itu bisa kemana saja gitu. Jadi kemanapun kita menduga uang itu mengalir, uang hasil korupsi itu, ya kita akan minta keterangan apakah benar. Kita akan membuktikan bahwa permodalan misalkan ya, permodalan dari perusahaan itu berasal dari uang yang hasil tindak pidana korupsi. Jadi apa namanya, kita enggak melihat kok jauh sekali ini pegawai pajak misalkan ya, kok usahanya ke usaha misalkan tadi pijat kesehatan gitu, seperti itu. Jadi nggak ada harus terkait misalkan pajak ke perusahaan misalkan konsultan pajak, enggak, karena orang menginvestasikan hasil dari tindak pidana korupsi itu bisa kemana saja gitu, dan bisa dalam bentuk apa saja, ya itulah metode follow the money itu yang kita gunakan. Tapi memang ada dugaan perusahaan itu dijadiin tempat pencucian uang? Gini, kalau yang dipanggil ke sini ya diminta keterangan, tentunya kita menduga bahwa di perusahaan tersebut ataupun di orang tersebut, terhadap orang tersebut itu mengalir uang hasil tindak pidana korupsi gitu. Seperti itu. Jadi ketika dipanggil apakah dia membeli properti atau menjual properti ke saudara RAT seperti itu, atau misalnya kalau dalam bentuk perusahaan apakah ada penanaman modal atau istilahnya nyimpan modal di situ, atau memang dimiliki perusahaannya oleh yang bersangkutan. Yang jelas bahwa konsepnya adalah kita melakukan trace terhadap uang yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Tadi metodologinya disebutnya metode follow the money. Kita mengikuti kemana uangnya mengalir gitu.